Assalamualaikum Ustaz. Saya punya pengalaman pribadi. Beberapa waktu lalu saya menalak istri saya. Kemudian dalam talak tersebut saya menginformasikan via WhatsApp kepada walinya. Kepada siapa? Kepada kakaknya. Kemudian setelah beberapa lama kemudian saya diinformasikan ternyata talak saya menjadi 2. Apakah sah atau tidak? Kemudian karena nilainya 2 itu saya masih ragu karena saya tidak dihadirkan di situ untuk tabayun, dan pertanyaan turunannya seberapa pentingkah tabayun itu? Baik, untuk naudzubillah, jangan mudah main cerai ya. Cerai itu guyonannya jadi. Seorang suami berkata kepada istrinya lalu berpura-pura, lalu berkata engkau aku cerai, jatuh cerai, guyonan. Jangan main-main urusan cerai. Dan ingat, cerai melalui surat pembahasannya. Cerai melalui surat, apakah surat itu namanya SMS kalau dulu surat beneran, atau SMS atau WA. Kalimat cerai yang diucapkan lewat SMS atau WA namanya kinayah, talak kinayah. Artinya kalau yang menulis tidak niat, tidak jatuh talak. Kalau niat jatuh. Jadi harus ditanya waktu Anda menulis niat atau tidak. Jujur antara Anda dengan Allah. Kalau Anda tidak berniat, ya tidak jatuh. Tapi syaratnya bunyinya memang engkau aku cerai. Kalau seorang suami tiba-tiba mengatakan di WA-nya, hei istriku engkau aku cerai, itu kalimatnya memang soreh, tapi melalui surat jadi kinayah. Itu dalam fikihnya. Jadi tolak itu ada 2, soreh sama kinayah. Kalau soreh itu terang-terangan langsung jadi, biarpun nggak pakai niat. Nggak pakai niat, guyonan tetap jadi. Tapi kalau kinayah tadi, kinayah itu adalah tidak terang-terangan, maka itu perlu niat. Seperti, hei istriku, pulanglah kau ke rumah ibumu. Maksudmu apa sih bang? Ya maksudnya tak cerai, ya jatuh. Ya maksud pulang aja, besok saya mau pergi. Oh enggak. Jadi tergantung niatnya. Kalau niatnya mencerai, jatuh cerai. Baik, anggap saja niatnya mencerai, jatuh 1. Kemudian kok mentolak lagi yang kedua. Ingat, jika tolak yang kedua itu masih di masa iddah, belum keluar, maka jatuh 2. Jadi seorang wanita habis dicerai kok dicerai lagi, maka jatuh cerai yang kedua. Berbeda jika tolak keduanya itu setelah masa iddah selesai, nggak jatuh cerai yang kedua. Misalnya apa? Seorang suami mencerai istrinya, setelah masa iddah ditambah engkau aku cerai lagi, tinggal ngomong apaku kamu tuh kok nyerai aku, kan sudah masa iddah berlalu. Jadi yang menjadikan tambah bilangan tolak itu adalah jika seorang suami mencerai istrinya di masa iddahnya, atau mencerai istrinya yang belum tercerai atau sudah akad lagi. Jadi yang masih dalam ikatan cerai, maka cerai sah. Lalu mencerai orang lain kan aneh, hei tetanggaku kok aku cerai ya, ya kan masuk. Jadi mencerai itu adalah hanya istrinya. Jadi seorang suami mencerai istrinya, tolak 1. Baru tolak 1 ditambah, sekarang aku tolak 2, jatuh. Karena apa? Dia masih di masa iddah. Adapun haruskah seorang istri itu tahu kalau dia cerai? Oh enggak. Kalau bang ada seorang lagi mengucapkan beneran di depan siapa saja, maka jatuh cerai. Kalau cerai nggak harus dia mengundang saksi, ada saksi untuk menyelesaikan permasalahan tadi itu. Kalau memang betul mengucapkan, jatuh, selesai. Mengucapkan ke siapa saja sah. Aku cerai istriku, seorang ngomong kepada orang lain, jatuh. Kalau ada orang ngomong gitu. Baik, seperti itu. Jadi masalah tabayyun itu adalah untuk menyelesaikan permasalahannya. Nanti benarkah kamu mengatakan seperti itu? Kalau yang ngomong, yang melakukan sendiri ya nggak perlu tabayyun. Oh, saya mencerai dengan WA. Kamu niat enggak? Ya niat. Terus habis itu tak cerai lagi kedua, jatuh enggak? Ya jatuh. Tapi kan mertuaku nggak tahu. Nggak ada urusan dengan mertuamu. Nah itu. Cuman kami ingatkan sebagai seorang laki-laki, jangan senjatamu mencerai. Laki-laki hebat itu biarpun istrinya layak dipukul, dia tidak akan memukul. Laki-laki hebat itu biarpun istrinya layak dicaci, tidak akan mencaci. Dan laki-laki hebat menyelesaikan masalah tidak dikit-dikit dengan cerai.
Orang yang dikit-dikit cerai, oh, kamu mau cerai, ada apa? Cerai itu perlu proses yang panjang. Apa sih permasalahannya? Diselesaikan. Dan mohon semuanya hati-hati, jangan mudah urusan perceraian. Dan memang perceraian ada disyariatkan dalam Islam untuk menyelesaikan permasalahan. Mungkin ada seorang istri yang nggak bisa dibenahi, nggak bisa diatur, nggak bisa dididik, terus membuat masalah-masalah saja, maka cerai layak saat itu. Apalagi tidak menjalankan syariat, nggak mau sholat, mabuk lagi, istrinya nggak sholat, disuruh sholat ngajak berantem, judi, mabuk, waduh, ngutangan. Untuk apa dibiarkan? Baik, itu saja insya Allah.